Oke, pada malam hari ini yang mohon maaf nih agak telat juga ya gue ya, sekitar 10 menit karena satu, ya konfirmasinya agak lama ataupun ya mepet lah maksudnya ya. Dan juga yang kedua, mmm, ya nyiapin lagi ya materinya. Kok comeback lagi nih gue bangkit dari kematian ya, dari kubur. Naura entar seneng nih sama gue ada lagi. Oke, ya materi. Ya oke ya. Nah ini kita bakal bahas materi yang nggak tahu sih ini mana sih masalah. Kalau iya gue belum share screen ya lupa. Mana share screen? Desktop satu bagikan. Twing. Ya ini ada materinya, balik lagi ya ke interaksi sosial. Kenapa balik lagi? Satu, ya materi sosiologi itu sebenarnya nggak terlalu banyak ya. Dan kedua, biar puas saja lah ya. Biar kita bisa mendalami materinya dengan maksimal seperti itu. Nah, gue ngetes ya nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa ya gue ngetes. Malam ini PC biasanya pakai laptop. Nah, ini bisa coret-coret nih. Kemarin pertemuan yang lalu ini gue mau coret-coret juga tapi laptopnya apa namanya? Stylusnya mati ya. Jadi nggak apa lah. Biar kenyang, bener nih kata Eli ya. Semangat banget kayaknya. Iyalah, semangat lah. Udah malam. Banyak fans yang menunggu nih. Katanya ada yang nanyain, kok ngajar ataupun yang lainnya ya. Ini udah direkam kan ya? Untuk memastikan lagi biar... Oh, sudah. Nah, ini kita membahas tentang interaksi sosial. Ya. Nah, interaksi sosial ini adalah hal yang kita lakukan setiap hari ya. Ya, semua orang lah ya, entah itu gua, entah itu ya teman-teman semua di sini ya. Dan lain-lain itu pasti ya melakukan interaksi sosial. Mana lagi? Nah, ini enggak sih. Nah, interaksi sosial ini adalah hal yang dilakukan ataupun hal yang pasti semua orang ngelakuin ya, baik itu secara sadar, enggak sadar, ataupun yang sebagainya gitu ya. Nah, sebenarnya apa sih interaksi sosial ini? Nah, seperti namanya ya, interaksi sosial, yaitu adalah sebuah hubungan yang timbal balik ya. Misalnya antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, ataupun kelompok dengan kelompok ya. Nah, dan interaksi sosial itu adalah menjalin kontak dan komunikasi ya, sehingga bisa saling mempengaruhi ya dalam pikiran maupun dalam tindakan. Jadi bisa dijelaskan ataupun disimpulkan bahwa proses sosial terjadi apabila adanya interaksi sosial. Oh, PPT-nya hilang ya? Bentar ya. Zoom. Bentar ya. Bentar. Oh, masih hilang ya? Bentar.
Hmm, hmm, hmm. Masih hilang nggak sih? Masih ya? Hmm, hmm, hmm. Mana lagi nih? Ada nggak? Nggak akan share screen malah. Tes, tes, tes. Nah, sini ke share screen ya. Sini kelihatan nggak? Hmm, hmm, hmm. Bentar ya. Kelihatan nggak? Kelihatan belum? Nih teman-teman. Ya, jadi kelihatan ya? Apa belum? Coba ada yang ada ya, udah ya. Nah, aman kan? Kelihatan nih layarnya. Nah, soalnya takut nggak aman. Oke. Nah, jadi interaksi sosial ini udah ada, mantap. On mic, nggak apa-apa sih. Mantap, mantap. Takut aja gitu kan ya. Nah, interaksi sosial ini tadi kan interaksi yang ini yang kita lakukan ini nih. Bisa melakukan melalui tindakan, perbuatan dan lainnya. Nah, ini kita ambil contoh nih. Ya. Nah, kita ambil contoh nih, misalnya siapa di sini? Naura misalnya ya, berinteraksi ataupun apa namanya, berkomunikasi ataupun melakukan interaksi sosial sama siapa nih yang ada nih ya, yang asik. Bintang ada nggak? Bintang IPA ya. Sama Kapin ya misalnya ya. Bintang ada, Sarboy. Oh ya ada, sama Bintang misalnya ya. Nih. Nah, sorry ya, tengah-tengah. Sama Bintang. Nah, interaksi itu kan berarti ada yang namanya kontak dan nyaris dipanggil siapa? Dipanggil Tuhan, jangan ya. Kontak dan komunikasi ya. Nah, kontaknya ini antara Bintang dan Naura berarti ini ya, apa namanya? Dipanggil Tuhan. Naura Bintang, buset. Mantep itu. Naura ada paruhnya seperti bebek. Ya, nggak apa-apa lah ya. Biar asik.
Nah, kontak dan komunikasi ini terjadi secara dua arah ya, dalam artian ya nggak bertepuk sebelah tangan aja gitu ya. Kayak dalam contoh ini misalnya ngobrol nih misalnya tentang masa depan, nggak tahu ini rambut apa itulah ya, anggap aja ini rambut karena jadi dua aja lah ya. Nah ya, ya ini misalnya dua arah saling melengkapi ya. Iya betul ya. Nah terjadi kontak, kontak itu bertemu ya ataupun ada gitu ya. Nah kontaknya itu bisa bisa langsung nanti ya, ada langsung dan nah, bisa langsung ataupun tidak langsung. Nah komunikasinya ya, komunikasinya itu bisa bisa apa, nggak pakai perantara ya, dengan perantara tulisan gue keren amat ini. Buset. Dengan perantara tanpa orang ketiga, asik ya. Nah komunikasi ini sifatnya saling mempengaruhi ya, mempengaruhi itu dalam artian oh misalnya ngechat nih bla 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 nih misalnya ya, akal-akalan lah ya ngechatnya awalnya tentang airdrop gitu, udah kerjain airdrop belum, bla 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 bla, apakah Eli mau menjadi orang ketiga, boleh biar rame. Nah nanti lama-lama nih balapan airdrop gitu ya, lama-lama ntar nanya domnya di mana nih, idih udah mulai ada langkah-langkah gitu ya kan, kalau mau ngajak langsung gitu ya, modus gitu ya. Nah dengan interaksinya dua arah ini ya pasti ada komunikasi dong, udah ada kontak, pasti ada komunikasi dong, nggak mungkin kita diem doang gitu ya, kecuali sleep call juga bahkan interaksi ya. Habis itu ntar bilang mau gak jadi pacarku, asik ya, mungkin ntar mau kuliah bareng gitu ya rencananya kan, nggak apa-apa ya, namanya sudah dewasa gitu ya. Habis itu dia ajak nonton Wakanda ya, Black Panther 2, waduh asik amat nih Black Panther 2, gue aja belum nonton. Ada yang nonton belum sini? Kalau ada yang nonton ya udah, jangan jangan itu. Jaki tumben ikut kelas, masya Allah. Misalnya kagak ikut kelas apa? Gak apa-apa, jangan dibilang tumben. Masya Allah, bagus dong. Belum. Nah, nanti nih Starboy bakal neraktir nih kalau jadi sama Naura ya. Nah, ada kontak dan komunikasi ya. Nah, komunikasinya itu tadi secara langsung ataupun tidak langsung. Nah, tidak langsungnya itu bisa pakai perantara ataupun ya nggak real time ya. Misalnya pakai surat gitu ya. Kalau misalnya pakai surat nih antara Bintang sama Nora gitu ya. Ini surat menyurat, asik. Asal jangan surat tanah aja dikirim ya. Kasihan. Ntar mau tinggal di mana? Isi Bintang kok diam aja, minta tidur pas Zoom, masya Allah. Surat utang, jangan dong. Ya. Nah, dengan perantara misalnya minta dikenalin, misalnya ya sama Bintang nih berkomunikasi gitu. Ini ganteng siapa nih? Misalnya Dayana jadi ininya apa namanya? Perantaranya gitu ya. Pakai perantara ya, terus pakai Dayana, coba nih si Bintang coba tolong kenalin, asik. Mak Comblang iya ya, kayak itu Paul Lesti sama Rizky Bilar kan katanya pakai Mak Comblang ya, ada orang ketiganya, asik. G, astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ya jadi ada komunikasinya nih. Nah dan tadi bilang saling mempengaruhi, dalam artian di sini adalah sekunder langsung atau gimana, sekunder. Oh ya, ini primer sama sekunder ya, sorry ya. Nah, ini nih, ada perantara juga ya, setidak langsung ya, sekunder dan ada perantara. Perantaranya ya Kang Suratnya itu.
langsung dia ya, berarti yang Kang suratnya kan nggak ngebuka suratnya. Mempengaruhi hal yang baik. Kiu kiu kiu. Nah, Bintang tumben nih nggak ada nih. Biasanya suka yang Mbak Comblang suka ente. Iya, biasanya dia yang mau ya, tapi dengan berdalih ngecomblangin ya, biar nggak malu-malu amat ya. Nah, ini komunikasinya itu dia tuh saling mempengaruhi ya. Dalam artian di sini, oh misalnya hobinya Nora suka sama bebek misalnya itu, Bintang suka sama siapa misalnya ya. Saling nih, oh ini hobi A sama hobi B nih, hobi Nora sama Bintang saling, udah kamu lama-lama bla bla bla, saling dua arah lah ya. Nah, baru gue bilang itu Ambatukam. Lu udah tahu tuh Naura tuh ya, Ambatukam, astagfirullah. Astagfirullah, jangan nonton Ambatukam, Naura. Astagfirullah. Itu ya apa? Dreamy Bull. Kalau teman-teman penasaran Ambatukam itu siapa ya? Itu di luar nalar ya. Jangan dicari lah ya. Astagfirullah. Pak D. Pak D itu dong siapa namanya? Gue lupa lagi. Kakangku. Sama siapa lagi? Nora pas tahu nih, Bunda Rahmah ya misalnya itu ya. Nah, berarti ini saling mempengaruhi nih ya dalam suatu interaksinya, intinya seperti itu ya. Rusdi, maksudnya tahu aja nih Dayana, sering nonton kayaknya nih ya. Kakangku ya. Jangan gitulah, kasihan. Nah, ini sebelumnya kita harus paham nih, ada yang namanya konsep looking glass self ya. Salah. Nah, looking glass self ini adalah konsep di mana kita ataupun nggak usah kita sih, apa namanya, orang-orang ini menafsirkan kita itu sebenarnya kayak siapa ya? Kok layarnya di aku hitam padahal nggak pakai tri, layarnya sedih kali, jaringannya sedih amat. Ganti apa? Ganti Excel atau enggak IndiHome atau enggak First Media atau enggak yang punya Pertamina tuh ya. Keluar juga. Nah, ini ya, looking glass self ini adalah konsep di mana kita tuh pengen mengetahui sebenarnya kita itu dianggap apa sih sama orang lain, Masya Allah. Ataupun diri kita itu salah atau tidak ya, ataupun diri kita ini sebenarnya seperti apa di mata orang lain ya. Apakah misalnya seperti contoh, dia itu ganteng atau cantik ataupun kuat ya, kayak Bintang tuh perkasa ya, nontonnya ambat tukar terus ya, dan ramah ya. Cara dianggap apa saya Bintang, dianggap teman hidup ya, ntar kita kondangan ntar. Dena jamet yang mengaku, Masya Allah, jangan jadi jamet lah. Tapi nggak apa-apa sih, namanya masih muda. Nah, dalam looking glass self ini punya beberapa tahapan nih ya. Membayangkan bagaimana Anda tampak bagi sekeliling, dalam artian nih, Dayana misalnya ya, melihat, kayaknya menjadi jamet ini bagus nih ya, ataupun kayaknya menjadi jamet itu keren nih, bukan main nih ya. Nah, dengan menjadi jamet itu, menjadi jamet misalnya ya, anggaplah ini Dayana misalnya. Nah, menjadi jamet ini dilihat nih pertama kan, misalnya gue mau pakai baju pisang lah, terus pakainya apa itu, stocking macan ya misalnya, topinya topi yang tenis yang ininya doang nih, nggak ada ininya ya. Muncul lagi pisang, celana catur ataupun itu ya, dilihat nih, oh kira-kira kalau gue pakai baju pisang terus apa stocking catur itu kayaknya gimana nih menurut manusia sekitar nih, warga masyarakat sekitar nih ya. Terus dibayangkan, oh kayaknya gue sampah juga nih pakai baju itu, jelek ya. Ataupun apa namanya, kalau Bintang baru bangun, Naura sih nggak ngingetin. Nah ini ya, membayangkan kira-kira gue keren kan nih pakai baju pisang tadi ya, terus pakai celana apa itu tadi ya, apa namanya yang ketat itu ya, pakai celana catur itu kayaknya gimana nih. Oh
Diana ternyata sadar dapat pencerahan kalau itu tuh kelihatannya alay, jelek ya, nggak bagus gitu ya. Terus tapi dicoba aja gitu ya. Tetap nih pakai baju pisang sama legging macan atau enggak legging catur ya. Terus dilihat nih, menafsirkan cewek kue apaan? Kue pelangi. Nah, menafsirkan reaksi orang lain ya. Nah, reaksinya tuh gimana nih? Ada yang bilang, apaan sih nih manusia cari apa sih nih? Cari mati apa? Cari kehidupan yang nggak jelas gitu ya, dilihat nih. Kan? Dilihat nih, ternyata ketika Diana pakai baju pisang tadi, pakai legging macan ataupun legging catur tadi, dilihat nih, ternyata orang-orang tuh tidak suka dengan berpakaian seperti itu ya, dengan fashion yang seperti itu, terus ya. Terus dilihat nih, berarti orang itu nggak suka gua pakai baju pisang tuh nggak suka. Terus cara berbicara yang kayak apa itu ya, misalnya Dilan-Dilan yang sampah itu yang suka tuh orang-orang tuh ya. Tapi berarti dievaluasi nih, kamu nanya. Be yourself aja. Ya be yourself sih be yourself, tapi harus siap menanggung konsekuensi dari apa yang kita lakukan dalam respon orang lain kan. Kan kita mungkin bisa mengatur nih apa yang tampak dari diri kita, tapi kan kita nggak bisa mengatur keluaran ataupun output dari orang lain, itu nggak bisa ya. Berarti yang ketiga udah mengembangkan konsep diri nih, self konsep. Ternyata orang-orang nggak suka gua pakai baju pisang atau nggak suka. Terus orang-orang nggak suka nih gua pakai baju apa gitu ya. Berarti ini jelek nih, orang-orang nggak suka nih. Nah, berarti sampai kepada suatu kesimpulan. Berarti dari cerminan diri ini memberikan evaluasi ya, asik. Evaluasi udah kayak Hindia aja. Nah, evaluasi ini buat menjadi bahan evaluasi ya. Kira-kira yang bagus dari ini. Boleh geser ke kanan. Itu gimana nih? Geser ke kanan ya. Udah kelihatan nggak nih? Kelihatan ya? Sudah, Putri? Sudah, mantap. Sorry, tadi agak kagok juga ya. Sampai ke pori-pori, PC. Masya Allah. Legging glassnya kalau berlebihan nggak baik. Iya, jadinya kita itu anxious ya, atau asik anxious. Tumben, gue benar. Jadinya ini ya apa namanya, kita cemas gitu ya. Sampai pori mana, woi. Nah, seperti itu ya. Jadi memberikan evaluasi kira-kira itu yang baik, yang disukai sama masyarakat ataupun orang lain tuh kayak gimana gitu ya. Misalnya Naura sama Bintang pengen bikin akun TikTok bersama gitu ya. Kayak siapa misalnya, kayak Tria Rona itu kan ada yang dance sama konten-konten gabut ya misalnya gitu ya. Nah, dengan konten-konten gabut itu ternyata bagus nih, cocok nih jadi selebgram nih ya. Pengganti Mursyid misalnya gitu ya, Mursyid kedua misalnya dengan review-review makanan ya, seperti DBM gitu ya, yang ini diundang ke Brownies, Masya Allah, asik amat. Diundang ke Brownies terviral gitu ya. Ada Setia siapa anjir? Ya, A Day in My Life, anjay. Jadi balik lagi ya, apa namanya itu, Looking Glass Self ini menjadi evaluasi kira-kira bagaimana bersikapnya itu seperti apa, yang bagus tuh seperti apa, ataupun respon masyarakat itu membentuk perilaku ataupun sikap ataupun sifat dari seseorang. A Day in My Life with Bintang, anjay, lama-lama satu rumah nih ya. Ntar kalau masuk kampus BTN bareng-bareng nih ya, kita nyewa kos-kosan bareng, asik. Kosan campur ya, biar mantap. Biar mantap kosan campur. Biar bisa nonton Amba Tukang bareng ya. Apa-apa tahu.
Sesat gak apa-apa lah, sehat. Bintang berbatu. Batu kan naon cari. Tapi jangan dicari sekarang, ntar kepikiran. Nggak ada tadi munculnya aneh. Ya emang aneh batu kam. Nah ini ya ada beberapa ahli. Nah sebenarnya ini definisi-definisi ini buat penggambar kita aja ya. Kira-kira sebenarnya apa sih interaksi sosial ini ya, dan nggak mengikat juga ya. Sebagai penggambar ya. Nah pertama Suryono Sukanto. Kamu nanya apa? Oh nah, nanya bintang nih mau direbutin ya. Apakah mau beradu gitu ya, beradu mekanik dengan Naura gitu ya, untuk merebutkan bintang ya, misalnya, oh kita ketemuan di mana nih, kita selesaikan ya, udahlah kita gak usah cara kekeluargaan karena kita bukan keluarga, jadi kita baku hantam aja misalnya gitu ya. Nah ini ada definisi sosiologi menurut ahli, sebenarnya nggak mutlak juga ya. Ini adalah penggambaran saja. Nah, interaksi sosial ini adalah proses mengenai cara berhubungan yang dilihat jika individu dan kelompok saling bertemu dan menentukan sistem dan hubungan sosial. Jadi di sini interaksi sosial itu menjadi dasar ya, fondasi. Anggaplah ini rumah yang sangat megah, keren ya. Nah, fondasi ini, dasar ini itu interaksi. Karena tanpa interaksi sosial nggak ada tuh masyarakat, nggak ada tuh kelompok-kelompok, nggak ada suku, nggak ada tuh peradaban nantinya ya, anjay peradaban Kevis ya, nggak akan ada nikah, betul ya, semua berawal dari sepik-sepik ngecat ya, sepik-sepik ngecat nih, ngecat-cat sampah ya, dan berujung kepada pernikahan, asik, nggak akan ada nikah, nggak akan ada, kita semua siap sekalian aja Nabi Adam gitu ya, kalau nggak berinteraksi sama Hawa nggak ada kita semua ya. Semua dari apa tuh kamu? Woi, astagfirullah, jangan nambah tukang bayar lah. Ntar muncul ya dalam mimpi berabe, ntar ya. Nah, jadi interaksi sosial ini menjadi dasar nih terbentuknya kelompok sosial, terbentuknya nilai norma dan yang lainnya. Karena balik lagi manusia itu makhluk sosial, tanpa ada interaksinya itu nggak ada semuanya. Cukup amba tukamnya. Ya, udahlah jangan lah ya, gue jadi kebayang ya, sedih. Nah, yang kedua, interaksi sosial adalah hubungan yang dinamis ya, yang menyangkut hubungan antar individu. Jadi sebenarnya yang kedua ini dilihat sebagai interaksi itu adalah hubungan yang dinamis. Dinamis itu selalu berubah ataupun menyesuaikan ya, sesuai dengan zaman. Nah, ini sebenarnya bentuk dinamika interaksi sosial nih antara gua dan teman-teman semua ya, baik itu di kolom chat dan juga di dalam kehidupan. Nah, mungkin kita nggak tahu nih real life-nya ini gua setinggi apa, bintang seperti apa, Nora seperti apa, ya Dayana seperti apa nih. Tapi kan ini adalah interaksi sosial juga ya. Dan ini dinamika ya baru pasca pandemi gitu ya. Wih, Ona nih. Insya Allah sudah datang Ibu Haji. Membantukan film motivasi keluarga. Memang sangat memotivasi biar nggak nonton lagi ya. Nah, kemudian Macionis. Macionis ini kalau teman-teman masuk FISIP, UI, bukunya ini sosiologi terbitannya Macionis ya. Interaksi sosial adalah proses bertindak dan membalas tindakan. Ini yang paling benar-benar fundamental ya. Ini misalnya tadi, misalnya ini Ona sama Dayena misalnya. Bertindak nih misalnya, satu misalnya. Terus dibalas tindakannya. Ataupun respon ya. Visi UI. Ini, visi bentar foto kayak gua ya, tiduran di ini ya, apa namanya, di plang via ya. Saya lihat, saya tunggu ya. Nah, kagak gue FE. IEI, ekonomi Islam. Kata gue juga jangan dilihat. Asik gitu. FKUI, betul ya. Fakultas Kesehatanan. Nah, ini ya.
Nah, kalau teman-teman ya FE tapi ya jalan hidup namanya juga ya. Nah, kemudian yang ketiga, interaksi sosial merupakan hubungan antara dua orang atau lebih di mana kelakuan individu mempengaruhi ya. Intinya itu adalah proses bertukar pengaruh ya. Misalnya nih Dayana sama Ona nih ngomongin fisik, misalnya fisik UI ataupun fisik UGM, memilih mana lu misalnya. Misalnya Ona dan Dayana nanti anggaplah ya, insya Allah misalnya sama-sama dapat fisik misalnya ataupun UI lah secara umum ya. Dia ngekos bareng nih, ngekos nih dalam suatu kos-kosan ya misalnya ataupun asrama lah ya boleh. Pada masa pemerintahan Nah, Presiden dalam asrama ini mengambil tindakan tegas terhadap para koruptor yang semuanya rela dengan pemerintahan tindak dalam presiden sesungguhnya daerah tersebut merupakan tindakan tegas. mantra siapa nih bocor? Mana lagi nih? Gue nggak biasa megang ini. Bocor. Apa lah ya? Sehat. Nah, kemudian ngekos nih. Nah, dalam suatu kosan ini pasti mempengaruhi nih. Ona misalnya demen sama apa misalnya taruhlah BTS yang semua orang suka misalnya ya sama Bintang jangan. Nah, dan Dayana itu sukanya sama ini tadi baju pisang nih misalnya baju pisang. Nah, ini nih dua hobi yang berbeda ini disatukan ataupun saling mempengaruhi ya. Rajin sholat, masya Allah tahu aja nih. Kayaknya udah tahu ya satu sama lain gitu soal. Udah nih saling mempengaruhi ya satu individu dengan yang lain. Nah, tontonannya, bajunya, pakaiannya, ya. Pisang BTS dan baju pisang. Nah ini ya outfitnya tiap hari pisang nggak apa-apa sehat. Nah kemudian interaksi sosial merupakan hubungan yang dinamis dan hubungan individu, kelompok ataupun kelompok dengan kelompok lainnya. Berarti ini intinya adalah interaksi sosial ini saling mempengaruhi ya. Ini seperti gimana lagi ya benar ya? Nah jadi dia seperti itu lah ya. Ona sama Dena pakai baju pisang nggak apa-apa. Oren ya itu temanya fisik UI kan oren-oren ya. Ntar supporteran pakai baju pisang. Aku sudah punya pisang, jadi kan perlu pakai baju pisang. Pakai gambar pisang dulu. Astagfirullahaladzim. Penggambaran hitam fisik asik dong. Nah, ini adanya kontak dan komunikasi ya. Nah, kontak itu adalah aksinya ya, pertemuannya. Nah, komunikasi itu merupakan apa yang disampaikan. Oh, misalnya di sini ada Aili misalnya ya. Terus di sini ini ada abang tukang bakso misalnya. Gerobak gimana ya? Anggaplah ini gerobak lah. Gerobak bakso misalnya. Kayak gerobak bakso yang ini ya. Nah, dengan Aili bilang ini, "Bang, beli Bang." Nah, ini udah ada interaksi sosial nih. Nah, abang tukang baksonya nggak usah ngomong pun dia nyamperin nih. Iya, bisa ataupun bahkan nggak ngomong sama sekali gitu ya. Terus ya udah tuh terjadi interaksi itu ada saling berbalasan dalam artian ini pesannya itu sampai ke abang bakso anjay perasaan ataupun pesannya ya. Nah, beda halnya dengan orang gila ya, misalnya ODGJ ya misalnya. Dia itu ngomong-ngomong gak jelas gitu ya. Satu karya jangan dong, terbaper. Nah, dia ODGJ itu nggak ada interaksi sosial karena dia itu hanya ngomong satu arah aja ya. Ataupun orang lain nggak mau nanggepin nih manusia makhluk ngomong apa ini bodo amat ya. Dia nggak ada interaksi sosial seperti itu. Jadi interaksi sosial ini adalah adanya kontak dan komunikasi ini bergabung nih gitu ya. Capek betul
capek emang hidup namanya juga ya. Kalau kamu capek, jangan hidup. Nah, ini ya, ya berarti nggak ada interaksi sosial karena ya capek mau nanggepin ya, seperti itu. Ataupun contoh yang kedua, misalnya siapa ini yang kita bisa jadikan tumbal buat nama ya? Misalnya Anida ya, misalnya dia nonton apa misalnya nih ya, nonton. Nah, ini misalnya Anida nih misalnya. Soalnya ini nonton TV nih. TV mana ya? Anggaplah ini TV nih. Apalah keren banget nih nonton TV. Tambah tukam, jangan dicari, oi. Jangan, ntar mata lu perih. Soalnya kakangku, Bunda Rahma sekalian. Kakangku, Bunda Rahma juga tuh kalau mau biar puas. Nah, ini ya, saya nonton apa misalnya ini ya. Nonton apa misalnya? Nggak usah. Nontonin apa misalnya ya. Ya misalnya live ya, misalnya nonton live Bunda Por lah, nggak apa-apa lah ya. Nah, nonton live ini kalau misalnya nggak dibales sama Bunda Korlanya, dalam artian itu chatnya, itu ya bukan interaksi sosial. Misalnya mau ngechat nih, oh sapa aku dong Bunda, bla bla bla, misalnya itu ya. Kalau nggak disapa sama live-nya ini sama Bunda Korlanya, berarti nggak ada interaksi. Ataupun lu sekedar nontonin doang ya, nggak ngomen nggak apa, itu berarti dia nggak ada tuh interaksi sosial karena sifatnya bukan dua arah. Absen bang, absen melulu ya, jangan absen. Nah, kalau misalnya dia nggak menyampaikan pesan dan dibalas, itu nggak ada ya. Ataupun misalnya nonton anime, misalnya ya, nontonin anime, misalnya. Nontonin apa misalnya? One Piece misalnya, yang jadi latar gue itu juga ya. Misalnya dia itu ngefans nih Husbu misalnya. Husbunya siapa misalnya? Misalnya Husbunya Anida itu. Nah, ada marah terus kita ngomong tapi nggak dijawab balik, nggak ada interaksi. Iya, karena tuh nggak ada interaksi dua arah ya. Jangan, husbunya misalnya Frankie ya, misalnya itu biar gede. Atau enggak Jimbe misalnya. Gede, tak apanya gede anjir. One Piece mah ampar-amparan nih badannya. Aku akan berubah menjadi anime. Mantap. Nah, misalnya jangan Frankie deh, misalnya Zoro nggak apa-apa lah ya. Yang Butamet. Nah, misalnya sampai berbusa ngomongin tentang husbunya tuh nggak ada interaksi karena nggak bakal bisa ya. Itu benda mati itu ya. Waifuku Robin, masya Allah, ini gambarnya Mikasa. Semua gepeng. Tinggal beli boneka 3 dimensi. Nah, ini udah mulai bersambut nih pesan-pesan terselubung ya yang tadi udah gue sampaikan di awal nih, udah mulai dilaksanakan. Maaf ya sambil minum nggak apa-apa. Nggak ada tadi interaksinya kecuali dibales ya, ataupun dua arah. Ataupun ternyata nggak nyata lebih menyenangkan. Ya udah tidur aja udah. Jadi kayak Naruto tuh masuk ke Mugen Tsukuyomi ya. Nah, Mugen Tsukuyomi ya. Itu kan adalah tidak nyata. Asa mana asa, buset. Nyariin. Keringetan mulu, Tang. Jangan keringetan apa? Udah basah. Bobo kali, buset. Tidur. Gitu ya. Kemudian, nah, kontak langsung dan tidak langsung nih, primer dan sekunder. Terus kemudian individu dan kelompok. Nah, langsung itu tadi ya. Misalnya contohnya tadi bintang, Naura misalnya.
sama bintang. Ini Nora salah mana nih? Nggak tahu nih, gue serius nih. Soalnya warga Ngawi ya. Jangan. Batam misalnya. Nah, bintang mana nggak tahu lah. Misalnya bintang itu di Isekai misalnya. Jawa Jawa mana? Jawa banyak. Nah, misalnya bintang di Jatim lah, di Ngawi misalnya ya. Nah, kalau misalnya Naura dan bintang itu nggak bertemu secara langsung, itu namanya sekunder ya. Karena tidak secara langsung. Tapi kalau misalnya primer itu dia secara langsung nih. Misalnya salah satu nyamperin ya, virtual moment. Jangan virtual moment, ntar video call. Long distance rela dibohongin sip, ya nggak apa-apa, ntar kuliahnya bareng nih ya, ngekos campur satu kamar berdua ya, biar bisa merasakan simulasi rumah tangga ya. Nah, ini misalnya Bintang sama Naura itu ngekos bareng nih. Itu berarti ada interaksi secara langsung karena bisa saling ekspresinya itu bertemu secara fisik temu ya. Pengalaman kah? Enggak. Pengalaman teman-teman saya banyak, saya udah kenyang dengan pengalaman ya. Untuk ya nama juga manusia ya. Kalau dulu kuliah tuh nggak sampai ngekos bareng, tapi ada temen gue yang ngebiayain kos pacarnya itu ada. Biar apa? Biar bisa main. Physical touchscreen, astagfirullah. Itu ada yang ngebiayain kos ceweknya. Terus pas diputusin nangis. Bang, udah bang, ini kan lagi rekod ya, nggak apa-apa, sehat. Ya bukan nggak modal sih, cowoknya terlalu modal ya. Biar kuliah ada bang. Nggak ada sih, yang paling mentok yang gue lihat itu ini ngekos sama dibeliin iPhone. Ada tuh ya, zaman-zaman kuliah. Gue kuliah kan masih iPhone berapa itu, 2018. 2018 atau 2019 sih ya, bisa iPhone 10 ya, ataupun apa gitu ya. iPhone 8 apa 7 gitu ya, dibeliin tuh. Sekarang orang udah putus, gak apa-apa lah ya. iPhone ceban, Masya Allah. Nah, dibeliin tuh apa-apa. Nah, interaksi secara fisik lah ya, bertemu, bercumbu, merayu gitu lah. Selesai. Sedekah kemana, cok? Ini dingin amat nih AC, buset, udah kayak dikutuk. Nah, ada. Atau enggak minta bolak-balik ya. Enggak, biasanya enggak minta balik ya. Ataupun misalnya Bintang nih pas kuliah ya, jadi pengelana Tinder ataupun pengelana Bumble misalnya ya, buat cewek-cewek kesepian gitu ya, biar bisa berinteraksi. Soalnya banyak teman-teman gue tuh yang mencari cewek-cewek broken heart gitu ya, buat ya ketemu gitu lah ya, one night stand itu ada dan banyak, nggak cowok nggak cewek ya, namanya juga kuliah ya, mencari kepuasan ya, mencari pengalaman hidup, nah ibaratnya seperti itu. Nah, tips and trick yang pertama, kalau misalnya itu ya, kalau nggak good looking, good reckoning ya, atau nggak dua-duanya. Nah, seperti itu ya, temen gue ada soal penjelajah tadi, cewek-cewek lagi broken heart dideketin gitu ya, atau nggak ya jalan sama ceweknya sampai malam gitu ya, terus bilang, kita kemalaman nih, ngantuk, nyetir nggak kuat, ya melipir gitu ya. Gak nih siapa acil. Nah, seperti itu yang melipir gitu ya, dan di kamar itu mereka berdua yang tahu ngapain aja ya. Bener begitu, nggak pernah gue nggak pernah, cukup tahu dari bisik-bisik tembok tetangga aja lah ya, itu banyak soalnya.
Ada juga teman gue yang ini ya, apa namanya, come out gitu ya, mengaku sebagai penyimpangan seksual itu. Padahal bilangnya udah jangan bilang-bilang ya. Ya udah, iya. Terus temen A ngomong ke B, B ngomong ke C, C ngomong ke D, sampai ke gua. Itu sampai kata-katanya. Itu. Jadi seperti itulah ya dunia-dunianya. Jadi balik lagi, interaksi secara fisik itu ya, jadi itu secara langsung tuh seperti itu ya. Nah, kemudian secara tidak langsung itu dia pakai perantara WhatsApp ya. Di sini ya salah kita. Nah, ini secara tidak langsung misalnya pakai WhatsApp misalnya ya. Video call, jangan pakai S ya, terdingin. Terus misalnya nelfon, misalnya pakai Zoom kita, terus tidak langsung ya. Terus kita pakai Discord gitu ya. Video call selawatan, Masya Allah. Pakai baju nggak selawatannya? Kita sambil-sambil lah ya berinteraksi. Kayak emang lagi ngurus sana. Sumpah lagi brutal, asik dong. Kan demen yang brutal-brutal ya. Bang Mama lagi ngurus sana, gak ada dia. Biar tidak ngantuk. Betul, atau kalau tidur susah. Tidurin kan. Nah, komunikasi. Komunikasi itu ada memiliki unsur-unsurnya, itu pengirim, penerima, pesan, dan umpan balik. Brutal betul Pak D1 ini, asik dong. Nah, pengirim, penerima, pesan, media, dan umpan balik. Nah, ini kalau pengirim itu ya orang yang mengirimkan pesannya itu seperti apa, gimana ya. Misalnya ini misalnya ini antara Dayana sama oke posisi aman kayak ngapain aja sama Napis misalnya itu ya. Nah, dalam pesan ini misalnya Dayana bilang nih, kita pakai nomor-nomor aja ya buat itu ya. Hai, I-nya banyak nih biar nggak garing misalnya ini. Nah, ini ya. Nah, kemudian Napis jawab nih, iya, kenapa? Misalnya ini asik. Nah, Dayana ini dalam contohnya ini adalah menjadi pengirim, sender ya, ender. Nah, si Napis, adalah anggaplah kita Napis nggak balas nih misalnya. Nah, Napis ini menjadi penerima ya. Iya, kenapa? Ini artis banget Napis, buset. Bukan main. Nah, pesan ini ininya ya. Nah, pengirimnya nih Dayana nih. Nah, pesannya nih. Hai misalnya. Sama dikirim foto misalnya lagi selfie misalnya gini misalnya. Biar nggak canggung gitu ya sambil pap nih ya. Mulai sambil pap nih. Wih, asik gitu ya. Pakai kerudung masih awal-awal, ntar nggak pakai. Mulai lah. Kalau nggak mulai nggak jalan ya. Pap manis ide. Iyalah, pap manis nih. Hai misalnya. Nah, ini pesannya nih ya. Nah, ini medianya itu lewat mana? Misalnya ini lewat WhatsApp misalnya ya. Nah, ini WhatsApp nih, ngirimnya lewat WhatsApp nih. Ini medianya, video call. Cepet bener udah video call. Modal konsisten dan doa. Konsistennya gimana? Kan konsisten tuh banyak ya. Bisa dengan ngechat terus, ngasih modal, itu kan konsisten. Nah, seperti itu. Napis mah main satset, iyalah. Nggak gitu nggak dapet. Modal cinta itu banyak modalnya ya. Pakai uang, pakai tenaga, pakai effort. Kalau nggak gitu nggak jadi. Modal mandiin siapa? Mandiin ceweknya.
Nah, kemudian di sini ada balasannya. Asik. Lapis nih. Iya. Kenapa misalnya? Ini pesan umpan balik ya, ataupun feedback. Modal ngajak goes, ntar digenjot, astagfirullahaladzim. Goes kemana ya? Goes ke Pulau Jawa gitu ya, jangan dong. Istighfar banget. Gak apa lah ya, sehat. Tapi pade. Nah, ini berarti ini ada contohnya ya, seperti itu. Nah, kemudian kita memiliki ciri-ciri interaksi sosial. Berusaha berpikir jernih. Nama juga manusia, mau kotor mau jernih itu berbeda-beda lah ya. Nah, ciri interaksi sosial, pelakunya lebih dari satu orang ya. Oh, ini kan 2 orang nih contohnya nih ya. Kalau sendiri doang itu lu menghalu ya. Pasti ini dua orang nih, 2 orang atau lebih ya. Terjadi komunikasi dan kontak sosial. Nah, berarti pasti ada kontak nih, pasti adanya kontak dan kemudian ada komunikasi. Nah, kalau nggak ada kontak ataupun nggak ada komunikasi tuh, kalau misalnya nggak ada kontak, nggak mungkin dong ada komunikasi, ketemunya aja kagak, ataupun dia itu dapat nomor dari mana, ataupun ya ketemu dari mana ibaratnya gitu ya. Kita mau berkomunikasi sendiri, mau pakai apa? Telepati kan nggak mungkin gitu ya. Tergantung mindset gimana, mau telepati kan nggak mungkin ya. Ketemu di jalan itu juga kontak sosial ya, ketemuan gitu ya. Nah, komunikasi, kalau kontak doang diem nih di bis nih, misalnya di kereta gitu ya, jaim nih antara Aili sama Norah nih di kereta, diem aja ya, naik kereta komuter lain gitu ya, nggak ada komunikasi. Kalau diem doang ya udah diem aja kayak ayam gitu ya, nggak ada komunikasinya. Berarti interaksi terjadi nggak ada, karena nggak ada komunikasinya. Seperti itu. Memiliki maksud dan tujuan yang jelas. Nah, maksud dan tujuan itu maksudnya gimana, Kak? Nah, maksud dan tujuan. Nah, maksud dan tujuan itu yang pasti ya, yang paling gampang dalam interaksi pasti untuk menyampaikan pesan ya. Menyampaikan pesan dalam komunikasi. Seperti itu. Maaf, Rapis, aku nggak pakai WA, aku pakainya SMS. Sedih amat. Kirain BBM, Masya Allah. Lebih so sweet. Susah sweet. Ya, seperti itu. Nah, pasti ada maksud dan tujuannya. Itu tujuan yang paling simpel ya. Misalnya tujuan yang lain, biar nggak lapar, itu kan sebuah tujuan juga ya. Misalnya kita ke warung ya, ataupun ke mana gitu ya, beli makan. Nautang, ini udah kayak couple-couple aja nih. Nah, kemudian dilaksanakan melalui pola ataupun sistem tertentu. Nah, ini berarti kemudian di sini memiliki pola ataupun cara ataupun sistem tertentu. Nah, ini pasti kita caranya komunikasinya berbeda-beda ya. Napis bilang nih pakai bahasa gaul. Nah, bahasa gaul ini cuma bisa dipakai sama teman sebaya gitu ya. Nggak mungkin dong kita ngomong bahasa gaul pakai ke orang tua, mau disepak itu kan nggak mungkin ya, seperti itu. Nah, kemudian bahasa yang sopan gitu ya kan dipakai buat ke orang tua, ke guru ya misalnya, ataupun ke
orang yang baru dikenal gitu ya. Iyalah, masa nggak belum apa-apa udah tuh mau disepak ya. Ataupun ke Pak D siapa anjir. Tidak ada yang tidak mungkin, ya mungkin aja. Tapi kan susah. Terus misalnya cara berkomunikasinya nih, sistemnya sama orang tua ataupun ke guru itu kan dia pasti misalnya salim misalnya itu ya gini ya, bukan di Hotman Paris ini ya. Kapan kita jalan ke Sudirman sambil minum nutrisari bawah, asik amat. Langsung cipok aja bang, buset. Tapi itu adalah cara ya. Nah, sistemnya nih ngomongnya seperti apa gitu ya. Jadi berbeda beda tergantung masyarakat. Nah, kalau misalnya masyarakat barat, bule ataupun berkebudayaan barat ngomong ke orang tua ya pasti lebih straightforward ya, lebih apa adanya gitu ataupun lebih egaliter misalnya dari orang yang lebih muda ke orang yang lebih tua gitu ya. Itu pasti caranya berbeda karena memiliki sistem yang tertentu, nggak bisa disamakan antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya seperti itu ya gitu. Ya misalnya kita nih orang Indonesia, terus siapa nih misalnya siapa nih menjadi tumbal nih, Napis misalnya itu ya. Napis misalnya pergi nih ke misalnya ini Napis ya. Napis ini jalan-jalan nih ataupun misalnya Napis memutuskan untuk merantau ke kemana misalnya ke ke Ngawi, jangan dong, ke LA misalnya ya, ke Amerika ya misalnya. Jangan ke Ohio, ntar nggak balik kalau dari Ohio. Mana ada rantau ke LA, nggak apa-apa. Kalau misalnya Napis nih habis diputusin cintanya sama Dayen, dia sedih nih, membuang semuanya, dunianya ya, ke Amerika gitu ya. Oh, dia pengen mencari kehidupan yang baru, mencari identitas yang baru. Nah, di Amerika sendiri, di LA sendiri, kan pasti pola komunikasinya berbeda ya. Dia tuh relatif lebih egaliter. Misalnya ngomong sama orang tua ya sebut aja namanya, misalnya namanya John misalnya. Nggak usah manggil Pak John ataupun apa, sebut aja namanya gitu. Kukira kita asam dan garam, kecut amat. Move on elit, kos sulit, nggak apa-apa, sehat. Kos sulit, udah tahu aja kayaknya Ona nih ngekosnya di mana nih. Napis nih, wah astagfirullahaladzim, jangan-jangan udah pernah bersambang nih ya. Udah pernah menyambangi kosannya Napis kayaknya nih. Diam-diam ya, senyum-senyum baik. Oh Napis, Idi. Oh Nasas, nggak apa-apa, namanya juga masih muda ya, generasi muda. Dosa mah ntar, tinggal tobat, gampang gitu. Asik gitu. Susah. Mabar burung dan kucing. Woi, astagfirullahaladzim. Jangan ditranslate. Nah, ini berarti komunikasinya berbeda. Nah, misalnya Napis kedua nih. Napis pengen menjadi opsi dua ya. Misalnya Napis itu mau kerja di mana, misalnya ke Mekah misalnya itu, Masya Allah. Merantau, menjadi apa kayak apa ya. Nah, caranya kan berbeda ya. Jadi Arab itu kan lebih sopan ataupun lebih agamis misalnya ya. Ataupun yang lainnya. Berarti cara-caranya berbeda-beda nih ya caranya. Itu Habib Nafis, Masya Allah. Asik dong. Masya Allah, tobat elit. Mana lagi nih mas gue? Nah, ini kereket-kereket siapa ini? Buset. Nih, bisu sekolah biar gampang. Nah, biar aman.
Astagfirullah. ASMR ngapain? Buset dah, gigitin es batu. Kayaknya nih gigitin bintang nih. ASMR maksiat. Nggak ada ya ASMR maksiat ya? Kucing-kucingnya ngapain? Nah, faktor-faktor dalam interaksi sosial ya. Nah, kita santai lah ya. Imitasi. Nah, imitasi itu peniruan secara, soalnya nih, mana sih ini? Lah, lah. Nah, ganti warna jelek. Nah, misalnya ini imitasi ya contohnya ya. Kok malah kagak nyata anjing. Kuningnya lah. Lah, paling bener yang oranye. Nah, ini misalnya ini bintang. Nah, bintang ini demen nih sama siapa ya? Jangan yang brutal-brutal dah. Jangan sama Naura. Enggak, saya dalam artian ini ya, apa namanya, trendsetter ya. Karena suka menirukan Ambatukam misalnya, Asal Fajim Dilan Cepmek, nggak apa-apa lah ya. Dilan misalnya ya. Saya suka menirukan Dilan misalnya. Soalnya rambutnya jadi sama itu ya. Ini Dilan. Nah, kalau misalnya secara imitasi aja peniruannya ini, berarti cuma ditirukan secara fisik ya, ataupun penampilan luarnya saja ya, seperti itu ya. Bintang Cepmek ya, dia bintang rela mengubah penampilannya demi Naura misalnya ya, mempersiapkan hidup bersama gitu ya. Nah, fisik dan penampilan, weh jangan brutal amat ini Zoom, buset. Berapa ya, maaf. Nah, ini fisiknya saja, luarannya saja ya. Ataupun misalnya eh, contoh kedua misalnya ya, ini misalnya Naura tuh demen sama siapa, sama Lisa misalnya ya. Jangan bebek, tuh mundurin bebek apa, pengen jadi bebek gitu, pengen jadi furi gitu, janganlah. Nah, ini misalnya demen sama Lisa nih. Nah, Naura ini udah mulai nih ala-ala Blackpink ya misalnya. Misalnya Naura pengen mengikuti diet ekstrim ya, makanya es batu doang selama seminggu ya, biar kurus. Nah, tahu Naura Black Pink ya, Black Mamba tuh. Nah, ini ya. Berarti ini Naura misalnya bajunya tuh baju-bajunya ini yang dipakai Lisa dipakai misalnya ya, gaya rambutnya, terus Naura ntar ngecat rambut gitu ya. Lisa rambut saya warna hitam ya. Misalnya Naura nih gara-gara dapet tiket konsernya Blackpink kemarin yang cepet banget abisnya, itu temen gue beberapa itu update, ada yang dapet, ada yang nggak dapet ya. Tapi sumpah cepet banget itu, 1 jam 2 jam itu udah habis, bahkan itu kayak masuknya aja susah tuh webnya tuh, kadang keluar sendiri ini ya. Betul ya, beli lightstick banyak calo, iya itu kurang ajarnya di situ calonya ya. Nah, Naura tuh misalnya ini ya, rambutnya ganti pakai poninya ala Lisa gitu ya, terus menguruskan badan, memutihkan badan ya. Bisa 15 juta ngapain? Beli motor Beat. Nah, kemudian kalau misalnya imitasinya itu udah menjalar ke dalam yang hal yang lebih dalam, itu masuk kepada
relasi ya. Misalnya kasusnya Bintang nih, udah bener-bener terobsesi sama Dilan Cepmek gitu ya, soal itu ya. Nah, Dilan Cepmek, nah si Bintang ini udah sampai ke dalam tahapan peniruan yang sangat brutal ya. Betul ya. Imitasi itu meniru, identifikasi itu identik menjadi sama ya, dalam artian seperti yang ditirukan. Nah, itu menjadi identik, bahkan sampai ke jati di dirinya. Di Bintang itu udah melupakan dirinya itu siapa, dia itu udah menganggap dirinya sebagai Dilan Cepmek. Besok Ona mau jadi apa? Jadi itu siapa namanya? JKT48 ya, yang kemarin baru konser ya. Tanggal berapa sih? 12 ya, minggu lalu. Apakah operasi plastik itu termasuk dalam identifikasi? Kalau misalnya dia itu pengen benar-benar menjadi sama, luar dan dalam, intinya patokannya itu dalam identitasnya ya. Kalau dia sampai ke dalam krisis identitas, dalam artian itu dia udah menganggap identitasnya dia itu udah berganti ataupun udah sama seperti idolanya, itu udah sampai kepada identifikasi. Oli London, astagfirullahaladzim, itu baru denger lagi gua. Pak Ade Ihsan Wotaka, ya betul, dulu Gen 1, tapi gue udah lupa ini. Baru tadi nonton YouTube Reuploader Gen 1, konser 10 tahun ya. Gue tua banget ya. 10 tahun lalu anjir, zaman SMP. Nah, udah identik nih, misalnya Naura nih, oplas nih misalnya ya. Karena Naura uangnya kurang ke apa namanya? Korea ya, misalnya dia itu oplasnya ke Thailand misalnya ya. Kan itu opsi kedua ya. Pakai pinjol, jangan minta ke Bintang aja ya, jual rumahnya Bintang. Nah, oplas nih, apanya banyak lah, misalnya itu palanya dikecilin lah, kayak Lucinta Luna lah ya, seperti itu. Terus badannya diubah semuanya gitu ya. Nah, udah nih sampai kepada Naura itu menjadi KW supernya Lisa ya misalnya. Udah sampai kepada itu ya. Mana pengangguran dimintain duit ya nggak apa-apa. Bebani terus pacar Anda. KW super bisa. Nah ya, Bintang kan senang-senang aja itu makanya. Biar asik ya. Nah, identifikasi itu sampai intinya adalah udah sampai dalam jati diri ya, seperti itu. Bintang full senyum, asik gitu. Nah, kemudian ada yang namanya simpati dan empati ya. Kok duplikatif. Nah, sekarang itu kita masuk ke dalam simpati dan empati. Anjay. Tumbal lagi siapa nih? Janganlah, kasihan. Mari kita lihat. Timi misalnya ya. Misalnya ini Timi sama Melia ya. Oh, misalnya Timi baru ada musibah ya, misalnya HP-nya nyemplung di got misalnya itu ya. Tuh, nyemplung di WC, jangan, ntar lo nyemplung juga kayak Super Mario ya. Nah, ini kata-kata yang sabar ya, itu adalah sebuah bentuk simpati ya. Simpati itu cuma rasa kasihan aja gitu ya. Rasa ya menyampaikan apa ya, kedukaan aja gitu ya. Gitu ya. Tidak romantis, kasihan dikit. Yang apa nih, Peyang? Astagfirullahaladzim, jangan galak, Timi. Ngegas aja nih, kayak bensin. Kasihan deh lo ya itu. Nah, itu simpati. Nah, tapi kalau misal dalam empati itu
dia itu udah merasakan yang sama itu ya, merasakan hal yang sama dan diikuti sama aksi ya, aksi langsung mengurangi penderitaan. Nah, aksi langsungnya apa ya? Ngambil HP gratis tanpa empati. Iya, bisa termasuk empati karena dia mengurangi, intinya ada kalau nyemplung nih, terus orang ngeliatin doang, oh kasihan banget mbak, gitu kan empati doang ya, tapi kalau empati udah ngubek-ngubek airnya gitu ya. Soalnya dibeliin iPhone 14, iya betul, itu adalah bentuk empati. Ataupun misalnya dibeliin Samsung Flip misalnya, Masya Allah. Flip 4 ya misalnya. Aku yatim newbie, Masya Allah. Semangat, tetap semangat. Misalnya dibeliin Samsung Flip nih sama Dayen, misalnya Dayen itu rela menjual motornya demi ngebeliin Timi handphone baru misalnya. Crazy. Kasih uang 5.000 untuk cicilan HP barunya. Nah, itu adalah sebuah empati juga ya, mau itu bentuknya kecil ataupun besar. Login aku laku. Jangan ntar kayak mahasiswa IPB ya. Dia itu danus tapi dijebak ya, suruh pinjol, itu di luar nalar sih. Ya, empati lewatin tindakan. Feedback doa, buset, udah kayak jasa doain aja. Timi mau aku beliin baju pisang, boleh coba ya. Ntar spill. Ntar kapal nih, alternatif Pak itu kapal baju pisang. Nah, kemudian di sini ada sugesti dan motivasi. Sama bintang, dia tuh pakai baju pisang, gambar pisang sama bintang. Nah, ini misalnya ini motivasi dan Masya Allah, baju pisang nih. Alhamdulillah cuma jadi figuran, nggak apa-apa. Ya iya, nggak apa-apa lah, sehat. Nah, motivasi dan sugesti ya. Kalau misalnya ini Melia dah, kasihan mesti jadi figuran, kita kasih peran yang besar. Di sini misalnya siapa nih yang jarang tidak ada ngechat-chat ya? Malah ada misalnya ya. Sama malah dah misalnya. Nah, motivasi. Misalnya Melia itu mengalami demot, bahasa kita ya, bahasa kalau mahasiswa itu sering itu demotivasi ataupun penurunan penurunan semangat. Nah, penurunan semangat ini berarti butuh dinaikkan lagi ya, gitu. Nggak mood belajar, butuhnya uang. Memang butuhnya uang, kalau nggak ada uang susah. Ya. Nah, kemudian malah memberikan semangat gitu ya. Oh, semangat Melia belajar. Ya, biar misalnya kata-katanya biar bisa jadi apa misalnya ya. Jadi sugar mami misalnya ya. Nah, jadi sugar mami misalnya. Wah, semangat nih. Saya mau mencari berondong-berondong muda misalnya gitu ya. Ataupun misalnya ini bekerja nih biar bisa naik haji, Masya Allah misalnya gitu ya. Nah, ini berarti motivasi itu adalah memberikan semangat intinya ya, memberikan pesan ataupun semangat ya, ataupun ya intinya hal-hal yang bisa menaikkan motivasi seseorang lah ya itu, memberikan semangat yang lebih naik gitu ya. Kemudian sugesti. Nah, sugesti itu pemberian pesan secara tidak sadar ya, ataupun kalau dalam teksnya tadi mana sih? Nah, sugesti itu adalah
sikap yang kemudian diterima. Berarti kan itu disampaikan, diterima secara sadar ataupun sadar. Misalnya Melia nih, misalnya bergaul sama Melia sama Timmy dah misalnya. Nah, misalnya Melia itu memberikan sugesti, memberikan pesan-pesan ataupun memberikan gitulah ya, untuk menyukai apa misalnya, menyukai bintang, jangan menyukai BTS misalnya ya, ataupun yang kemarin konser rusuh apa itu NCT misalnya ya. Nah, secara tidak langsung nantinya lama-lama tim itu apa nih lagu-lagunya BTS ataupun lagu-lagunya NCT ikut bergoyang ya, seperti itu. Nah, di Twitter rame ya tuh ya, yang bocah gara-gara yang dorong-dorong tuh sampai dibatalin ya. Si catatan. Nah, berarti secara tidak sadar nanti lama-lama tim itu mengikuti ataupun ya pesannya tersampaikan lah gitu ya. Ataupun misalnya dalam hal ini misalnya dalam contoh kasus B misalnya ya, misalnya Adele sama Setia misalnya. Nah, misalnya Adele sama Setia nih. Setia itu orangnya baik misalnya itu ya. Terus rajin sholat misalnya ya. Terus ya sopan intinya ya. Terus lama kelamaan Adele itu merasa, oh nih bagus nih manusia nih, perlu gue ikutin ya. Ataupun lama kelamaan Adele tuh mengikuti gaya kehidupannya, gaya hidup ya. Mengikuti gaya hidup Setia yang soleh, yang baik, rajin sholat, ya seperti itu ya. Jadi itu tersugesti. Ataupun misalnya kita pulang kampung nih ya, kita pulang kampung, dari kampung itu kan kita eh, mau nggak mau ngikutin gaya hidup orang kampung ya, tersugesti ya, seperti itu. Enggak, kalau imitasi itu meniru, tapi kalau sugesti itu pesan-pesannya itu tersampaikan gitu. Kayak misalnya Naura nih sering bebek misalnya, dan bebek misalnya Naura ketika melihat bebek dia akan merasa senang gitu. Itu sugesti ya, ataupun memberikan pesan-pesan. Ataupun misalnya sugesti gini, misalnya ketika kita itu dikasih obat sama dokter, kita itu tersugesti ataupun kita itu merasa dengan kita ke dokter kita bakal sembuh dengan cepat, padahal belum tentu obatnya itu manjur, secara formula kimianya tuh belum tentu pas, tapi cocok-cocok aja gitu ya. Ataupun misalnya Naura nih pengen ke apa ke Seleo gitu ya, terus ke dukun patah tulang nih, sakal putung, ya kan belum tentu nih si kakinya itu diobatin dengan benar, dipijit-pijit doang gitu ya, mungkin secara medis itu nggak masuk akal, di luar nalar gitu, tapi sembuh. Nah, itu adalah sugesti, ataupun dia itu merasa dirinya itu bisa, cukup, mampu untuk sembuh gitu ya. Nah, mindset, betul, lagi-lagi mindset. Ya, berarti kalau sugesti itu lebih ke mindsetnya itu terpengaruhi seperti itu, baik itu secara sadar ataupun secara tidak sadar. Padahal sampai sugesti, betul ya, mindsetnya kena, betul ya. Salah Samsudin ya misalnya, ataupun apa itu yang di PU yang pakai pistol-pistolan itu ya, yang ngerukiah secara Zoom, asik gitu. Sugesti nggak bisa nolong obat, ya diminum. Nah, itu sugesti juga ya, nggak bisa menelan obat ataupun apa. Dia curhat, kasih curhat, masya Allah, jangan dong. Ya dihancurin. Nah, apa yang dihancurin nih? Hati orang. Wih, udah jam 9 saja. Gak apa-apa lah ya, sehat. Hati napis. Easy nelan obat. Ya, bintang bisa nelan yang lain. Nelan pisang, pisang siapa? Pisang apa? Pisang siapa lagi anjing? Tadi istighfar.
Nah, pisang goreng ya itu bisa tuh dipikirkan. Nah, ini ya, nggak apa-apa sehat. Ya, emang sehat. Nah, di sini ada proses asosiatif dan disosiatif. Nah, asosiatif ini adalah bentuk interaksi sosial yang mengarah kepada, nah, ibaratnya kalau main GTA itu respect-nya tuh naik nih ya. Kalau main GTA San Andreas tuh ya, mission success, respect-nya nambah gitu ya. Itu asosiatif gitu ya. Kemudian disosiatif itu ya mengurangi ataupun mengarah kepada perpecahan, kerusuhan, dan yang lainnya. Main ML saja, asik dong main ML, tapi juga bisa menambah permusuhan ya. Kalau misalnya toksik ya. Geng ungu sama geng hijau, apa pisang hijau. Main ML ada kalau misalnya toksik ya. Pisang terus. Iya, asik gitu, nggak apa-apa lah, sehat. Wih, Niki ada. Main ML, udah ntar bikin apa itu, klan ML, biar asik. Apa nih, saya dari WC ngapain di WC? Suka pisang? Enggak, saya sukanya perempuan. Nah, sambal G apaan tuh? Nah, kerjasama. Nah, kerjasama itu adalah salah satu bentuk asosiatif nih ya. Yaitu untuk memenuhi kepentingan ataupun kebutuhan bersama ya. Gimana lagi? Kebutuhan bersama. Nah, kerukunan. Kerukunan itu adalah kehidupan bersama-sama ya, ataupun hidup berdampingan. Nah, itu yang kita ada di kampung-kampung, maksudnya kampung sih, tempat tinggal ya, rukun, misalnya orang ngobrol dengan baik, lancar, dan yang lain sebagainya, itu adalah kerukunan. Kemudian ada yang namanya tawar menani lagi. Nah, tawar menawar. Mani lagi. Nah, tawar menawar ataupun bargaining. Nah, tawar menawar ini biasanya itu yang paling sederhana ketika kita di pasar ya. Bang, berapa bang? Misalnya ini beli apa ya, misalnya Ali misalnya sama abang-abang baju, abang-abang pasar malam misalnya ya. Bang, berapa bang nih sendal nih? Misalnya anggaplah nih sendal. Bagus banget gambar gue, ya Allah. Sendal misalnya. Oh, gocap neng, 60.000. Nggak bisa lah bang, kemurahan, kemahalan. 10.000 aja, kayak gitu. Dia kan tawar menawar. Oh nggak bisa neng, nggak nutup modal kita, misalnya katanya ya. Ya udah 25 aja. Oh ya udah nggak apa-apa. Nah, ini berarti harga akhirnya di 25.000 itu adalah bentuk dari tawar menawar. Seperti itu. 5.000 aja bang, iya 5.000 tapi sambil jagain 1 jam ya, jadi dapat tuh. Cuy-cuy aja. 5.000 dapat plastik, dapat abangnya gratis ya. Nah kemudian ada yang namanya kooptasi. Nah kooptasi itu adalah nih ya, menerima pendapat nih. Misalnya dalam sebuah diskusi ya, dalam sebuah diskusi berarti ya udah, misalnya diskusi di dalam room chat ini kan ada apa aja ada ya. Ada yang mau beli abangnya kah? Iya, abangnya dijual, bahkan dia jual diri. Nah, misalnya ini ya kooptasi nih. Itu dalam chat nih. Oh, bla 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 misalnya. TBL TBL. Nah, berarti lama-lama nih 4 orang sih, nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4 ini dia itu akan mencapai sebuah kesimpulan, yaitu dia itu akur tuh, baik dan lain sebagainya gitu ya. Gitu. Jadi kooptasi itu menerima pendapat meskipun pendapatnya berbeda beda. Misalnya ada Bintang, ada Naura ya, ada Timi misalnya, ada Ona itu ya. Itu campur-campur tapi dia itu bisa saling menerima pendapat satu sama lain tuh. Ada ya pendapatnya itu ada seperti itu ya.
Masya Allah, Ona emot-emot senang-senang sekali. Koalisi. Nah, koalisi ini tuh biasanya berkaitan sama partai ya, ataupun yang paling gampang itu adalah secara politik ya. Oh, misalnya nih, Ona pengen menjadi caleg nih, pengen menjadi anggota DPRD ya, misalnya Ona nih pengen jadi DPRD kota apa sih? Serang ya. Ona tinggal di Serang misalnya. Emang Serang? Ngawi, jangan Ngawi. Ntar itu joget Ngawi mulu. Ntar ketemu Amba Tukang. Nggak Cilegon. Nah, Cilegon ya. Nah, misalnya Ona nih. Nah, Ona ini pengen jadi, nggak usah DPRD, bupati lah ya. Wali kota lah. Walkot. Nah, untuk mencapai wali kota ini, Ona misalnya dari partai apa? Misalnya partai apa ini? Partai Persatuan. Nah, misalnya partai jangan jangan betul angkat, taruh di kerangkeng ya Ona. Nah, misalnya ini Ona nih partainya itu partai P3 nih yang gambarnya Ka'bah misalnya. Nah, tapi suaranya kurang nih untuk menjadi minimalnya ya. Itu kurang, nggak cukup. Nah, Ona kemudian itu harus berkoalisi nih, menyatukan suaranya ataupun partainya itu bergabung dengan misalnya Aisyah misalnya. Nah, Aisyah ini misalnya dia itu dari partai PDIP misalnya. Megawana, buset. Nah, partai PDIP. Nah, dua partai ini yang digabung ini dia tuh akhirnya bisa mencukupi suaranya itu ya. Megabit. Jangan Megadeth dong. Nah, mencukupi nih, tapi koalisi ini sifatnya tidak permanen ya. Cuma ketika dibutuhkan saja, namanya juga politik ya. Politik itu kan nggak ada yang namanya musuh abadi itu nggak ada, teman abadi juga nggak ada, seperti itu. Koalisi nih maju nih dalam wali kota Cilegon ya misalnya. Tuh, pas kampanye doang. Coblos karena dikasih amplop, asik gitu mah apa-apa. Coblosnya orang lain tapi jangan yang ngasih amplop. Aisyah Wati, Masya Allah. Nah, ini itu tadi contoh dari apa ini? Koalisi. Nah, kemudian joint venture. Nah, kalau joint venture itu sini nggak apa-apa lah ya. Nah, kalau joint venture itu lebih kepada kerjasama bisnis, yaitu penyatuan dua atau lebih ya badan usaha ya. Misalnya itu contoh joint venture-nya adalah betul Goto, Gojek, Tokopedia misalnya ya. Ataupun misalnya grupnya MTech yang Indosiar, SCTV, dan lain-lain. IMT dan TRI betul juga, itu juga bisa ya. Nah, kemudian kita ada akomodasi. Nah, akomodasi itu adalah untuk menyelesaikan pertentangan ataupun menyelesaikan jalannya konflik biar tidak ada konfliknya ya. Itu konfliknya selesai. Pemaksaan, koersi. AM3 sama Indosat sama nggak? Sama ya. AM3 itu kan salah satu anaknya Indosat. Dulu Indosat itu punya Mentari. Indosat itu subproduknya ada Mentari, ada Star One, ada AM3, tapi sisanya AM3 doang gitu ya. Anjir, Star One yang iklan Niji, giring. Tua banget gue ya. Nah, pemaksaan, koersi. Nah, udah jam 9 ternyata ya, nggak apa-apa. Nah, koersi itu dipaksa. Dalam artian misalnya antara, nggak apa-apa sehat, emang sehat ya. Bintang dan Naura misalnya. Pemaksaan ya, misalnya Bintang itu pengen makan restoran A, tapi Naura pengennya makan di restoran
B. Kenal lagi nggak apa-apa, sehat lah ya. Nah, kemudian Naura itu memaksa Bintang, makan apa nih? Terserah. Nah, kata terserah ini adalah sebuah pemaksaan ya, biar dia itu sesuai gitu. Maunya makan kerang hijau di BKT, asik amat makan kerang ya. Naura makan sabana nggak apa-apa, yang penting jangan makan orang aja ya. Pisang siapa? Pisangnya Bintang. Nah ini ya, itu koersi, jadi terpaksa ya. Berarti Bintang itu terpaksa untuk menuruti apa yang Naura mau seperti itu. Kompromi. Nah kalau kompromi itu berarti dia itu mengurangi tuntutan. Nah kalau kompromi dia itu saling, intinya adalah memaklumi satu sama lain ya. Nah, misalnya Aisyah dan Dayena misalnya. Dia itu satu kos bareng nih, ngekos bareng. Kosannya satu kamar. Nah, Aisyah dan Dayena itu saling mengetahui. Misalnya Aisyah tidurnya berisik, misalnya ngorok misalnya. Terus Dayena itu kalau nyetel lagu itu kenceng berisik misalnya. Nah, dua-duanya nggak saling menuntut karena dia saling memahami. Nggak apa-apa lah, tidurnya ngorok lah ya. Gitu. Dayena tidur sambil kayang, asik gitu. Nah, jadi dua-duanya saling memaklumi, nggak menuntut ya, Masya Allah. Menang apa? Menangis. Seperti itu. Memaklumi ya. Nah, kalau konsiliasi cuma mempertemukan saja ya. Mempertemukan bagaimana siapa ya, seperti itu. Nah, dipertemukan aja tuh, mau hasilnya kayak gimana, nggak tahu, yang penting dipertemukan. Kemudian, mediasi. Nah, konsiliasi ditemukan. Nah, kalau mediasi itu ada pihak ketiga nih. Misalnya, ini Umay. Terus ini misalnya Ona. Ini misalnya Dayana misalnya. Nah, Ona ini menjadi pihak ketiga yang mendamaikan gitu ya. Yang memberikan nasihat gitu ya. Dan kedudukan Ona itu lebih tinggi kedudukannya. Sepuh, Masya Allah. Gebukin Ona, jangan. Tersedih. Nah, Ona itu tapi cuma bisa memberikan saran saja. Tidak bisa memaksa. Nggak bisa maksa dia. Seperti itu. Ya. Kemudian, ada yang namanya adjudikasi ya. Nah, kalau adjudikasi ataupun pengadilan ya. Oh, misalnya tadi nih antara Ona kasusnya Uma yang sama Dayena nih ya. Dayena nggak berjalan lancar nih, nggak ada kekeluargaan karena kita bukan keluarga, Masya Allah. Ya udah nih dibawa ke pengadilan nih. Nah, pengadilan ini adalah pihak yang memberikan keputusan secara mengikat ya. Seperti itu. Aduh, agak ngebut nggak apa-apa lah ya. Soalnya kasihan, udah malam. Kemudian di sini ada yang namanya, nggak apa-apa, sehat emang sehat ya. Kemandekan ataupun stalemate ya. Nah, kalau stalemate itu adalah mandek nih, misalnya Umay sama Bintang misalnya. Ini misalnya bikin warung nih, warung sembako misalnya. Nah, misalnya jualan minuman, misalnya jualan teh botol.
Misalnya awalnya Umay nih, tokonya Umay doang yang ada. Teh botol harganya 6.000 ya misalnya. Banyak amat soalnya. Nah, kemudian ada tokonya Bintang nih. Bintang bikin toko baru nih. Teh botol juga jualan. Harganya 5.500. Gitu ya. Madura ya, yang tutupnya kalau kiamat doang ya. Nah, kemudian Umay itu nggak mau kalah nih. Teh botol harga kedua itu dia harganya 5.000. Terus Bintang juga nggak mau kalah nih. Harganya 5.000. Nah, stalemate terjadi ketika dia itu keduanya ini nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Kalau maju dia nggak laku, kalau mundur dia rugi. Kemudian hasil akhirnya adalah harga teh botol itu menjadi 5.000. Itu karena stalemate. Baku hantam ya. Aku menang, nggak ada yang menang ya, sama. 5.000 mahal, emang segitu kan teh botol. Apakah bikin sendiri Aisyah teh botol jadi 1.000? Iya, nggak tahu sih. Jakarta sih goceng teh botol. Ya, sama-sama kuat. Jadi nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Nggak apa-apa, sehat emang sehat. Bintang berani sama cewek, nggak apa-apa lah ya. Teh cekek. Apa yang dicekek? Mau dicekek napis. Teh botol di kota sama di botol kenapa sih beda? Mungkin karena pengaruh tempatnya. Oke, yang di botol tuh lebih asik ya. Lebih pahit, lebih seger. Nggak apa-apa, sehat-sehat lah. Seperti itu. Nah, kemudian asimilasi. Nah, asimilasi itu adalah yang udah sering itu ya. A tambah B sama dengan C. Berarti asimilasi itu adalah unsur masing-masing budaya itu hilang. Nah, terus digantikan kebudayaan yang baru ya, seperti itu. Nah, kalau tambah B sama dengan AB itu adalah akulturasi. Gampangnya itu adalah kehidupan bersama. Nah, kalau yang asimilasi itu contohnya adalah kebudayaan, mungkin contohnya udah basi tapi nggak apa-apa lah ya. Kebudayaan Betawi nih, Jakarta. Itu kan dari mana-mana aja ada ya. Misalnya Betawi. Baju kokonya baju koko. Itu kan dari Cina ya. Baju koko itu kan abang ya bahasa Cina ya. Terus kebayanya, kebaya enci gitu ya. Terus makannya roti buaya. Roti dari mana? Dari barat kan. Terus misalnya ya banyak kebudayaan-kebudayaannya seperti itu ya. Keroncong juga dari barat. Tapi mereka nggak mau mengakui dirinya Cina, nggak mau mengakui dirinya Portugis dan yang lain sebagainya, nggak mau, tetap mengakui dirinya sebagai Betawi seperti itu ya. Nah, kalau akulturasi kehidupan bersama, jadi masing-masing budaya itu hidup bersama aja. Masih ada identitas kelompok masing-masing. Contohnya gimana? Paling sederhana, Kak. Ketika menikah, misalnya ini Ona orang mana, Nak? Orang mana? Cinta akulturasinya? Iya, karena dia masih menganggap sebagai orang Cina ataupun Tionghoa, tapi ada unsur lokal. Ona Cilegon, ya misalnya Ona menikah dengan Bintang, misalnya Bintang orang Sumatera, ya udah. Ona yang orang Cilegon, Bintang orang Sumatera, hidup bersama, ya kan? Bukan berarti Bintang kehilangan rasa Sumateranya itu kan. Terus Ona juga nggak menghilangkan ciri yang lama gitu ya. Sedih aku enggak, suaminya dua, istrinya dua ya. Nah, ini prosesnya ya. Asimilasi terjadi karena perbedaan kelompok. Iyalah ya. Kalau sama apa yang mau dicampur kan enggak itu ya. Pergaulan langsung dan intensif. Adanya penyesuaian. Nah, ini ada disosiatif. Ini meliputi persaingan, kontravensi dan konflik. Nah, kalau kontravensi itu adalah proses yang paling ini ya, persaingan dulu, Pak. Nah, persaingan ini yang paling awal nih, yaitu berusaha mendapatkan biasanya adalah sumber
sumber daya ya, ataupun resource, apapun itu bisa ya, yang terbatas. Nah, terbatas karena terbatas harus ada yang dapat dan enggak ada dapat. Nah, dalam pencarian ini pasti ada yang sikut-sikutan, ada yang suka, ada yang enggak suka. Kontravensi dan kontroversi beda ya. Kontravensi ini di antara-antaranya. Kalau kontroversi itu adalah hal yang menimbulkan perdebatan gitu ya, pro dan kontra. Nah, kemudian setelah bersaing, nah ini akan memanas menjadi kontravensi. Kontravensi itu tengah-tengah antara dia itu udah lebih panas daripada persaingan, tapi belum sampai kepada titik konflik. Gitu ya. Misalnya kontravensi itu rasa iri, rasa dengki, rasa tidak suka, seperti itu. Nah, kemudian jika kontravensinya itu makin mendalam, makin luas, akan mengarah kepada konflik. Nah, konflik itu adalah terjadi ketika tidak adanya kesepahaman ataupun udah menjalar rasa bencinya itu udah mendalam gitu ya. Dan jadi konflik itu nggak selalu sampai kepada konflik fisik ya. Pertentangan itu nggak sampai kepada konflik fisik, tapi mungkin terjadi ya. Gitu. Jadi pertentangan ataupun pertikaian ataupun konflik ini adalah puncaknya nih ketika udah paling mendasar seperti itu. Ya, seperti itu. Nah, jadi di sini adalah PPT-nya ataupun materi kita hari ini kan adalah interaksi sosial. Sampai sini ada yang mau bertanya? Sebenarnya sih nanya dari tadi ya. Tinggal pesan aja. 1, 2. Oke ya. Jadi kalau misalnya ya pertanyaan yang lain misalnya mau bertanya itu tambahan ataupun baru kepikiran entar-entaran ya bisa chat gua santai aja ya, bisa dibalas atau mau nanya soal, mau nanya apa gitu ya. Ini jadi bisa chat ya, nanti segera mungkin dibalas ya. Terima kasih atas pertemuan hari ini ya. Semoga teman-teman mendapatkan manfaat, mendapatkan ilmu, kebaikan, dan kebermanfaatan buat kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.